Mami, saya ucapkan selamat siang ya, salam sejahtera buat kita semua ya. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Saya kenalin dulu, nama saya Ifli. Agak aneh nih, Hotel India Panca November Yankee. Asal dari Sumatera Selatan, istri dari Magelang, tinggal di Pamulang. Saat ini saya bekerja di Multi Utama Risetindo, konsultan jasa marga. Hari ini konsultan jasa marga. Sebenarnya di BUMN dan BUMD banyak, tapi hari ini kita akan mendiskusikan ruas jalan tol Jakarta Tangerang ya, semua Jakarta Tangerang ya. Sebelumnya saya belum kenalan yang masuk ruas jalan tol Jakarta Tangerang. Questionnaire pertanyaan berapa kali dalam berapa bulan? Tiap bulan 2 kali, sebulan 2 kali. Sebulan 2 kali. Ya, ada yang masuk ke rest area 10A 7 tangan aja. 13A ya. Berapa? 13A. Semua. Oke, nggak apa-apa. Ini kita diskusi dikit ya. Nanti ada nyerempet ke situ sedikit. Ya, ini Bapak dan Ibu sekalian, karena sekarang serba teknologi, jadi suara Ibu nanti dan Bapak sekalian akan dalam rekaman. Saya izin ya, nanti nama Bapak Ibu tidak kita share, hanya sebagai bukti bahwa kita sudah melakukan diskus ya terhadap jasa marga. Nah, diskus ini kita nanti sebagai evidence dari mereka. Jadi saya izin dulu, nanti akan diperlihatkan sama kawan jasa marga yang nggak sempat hari ini hadir. Itu satu. Yang poin kedua adalah kita berbicaranya hanya ruas jalan tol Jakarta Tangerang. Jangan masuk yang lain. Saya juga masuk banyak, satu hari aja banyak ya. Tapi kita bicaranya itu saja. Ya, oke. Begitu. Nah, saya nggak perkenalannya satu-satu aja. Nanti mulai sedikit saja mulai dari sebelah kanan dengan Mbak siapa Pak? Pak Adit. Oh, Pak Adit. Ya, oke. Ada ya. Nah ya, silakan mungkin dengan Pak Adit nanti sebelum perkenalan saya minta pada teman-teman di sini, supaya teman-teman yang kita seumuran saya 55 tahun, saya dekat-dekat lah, tipis-tipis, ada yang tipis, ada yang tebal gitu ya. Jadi kita panggil teman-teman saja. Nanti dalam diskusi ini saya minta singkat dan padat, jangan mengulang kata-kata teman yang sudah ada. Oke, contoh. Alasan Mas Adit masuk tol apa? Gitu misalkan ya. Saya masuk tol untuk cepat sampai. Yang lain jangan ikut omongan beliau. Saya setuju poin itu. Nama saya Bang Rizal. Jadi sebutin ya, sebelum memberikan pendapat, sebutkan nama Bang Rizal gitu ya. Jadi supaya AI kita akan tangkap. Kita pakai AI ini nanti diskusinya langsung ditarik, cepat langsung keluar. Gitu. Jadi sebelum memberikan pendapat, sebut nama. Saya pahami ya. Jadi kalau memang sudah ada yang menyebut itu, saya tambahkan begitu saja. Saya tambahkan, kalau nggak ada pas gitu. Jadi diskusinya cepat jalan ya. Setuju ya? Jadi jangan karena pengen kita bersuara ngekor ngulang 2 kali suaranya, lama kita selesainya ya. Oke, yuk, kita mulai ya. Silakan Pak Adit kenalan. Nama saya Adit. Diskusi mau bahas yang tol Jakarta. Nanti ada guidance ya. Bapak hanya memperkenalkan diri saja. Suaranya agak kencang. Sengaja saya kencang ini supaya tangkap itu suaranya. Ya Pak, Syadid. Jadi saya tinggal di Krenten. Cukup, ayo, lanjut. Sama saya tinggal di Tomang, Jakarta Barat. Lanjut. Kenalkan, nama saya Rizky, usia 38 tahun. Ya, lanjut. Kenalkan, nama saya Rizky, tinggal di Situ, usia 31 tahun. Ya, lanjut. Ya, lanjut. Lanjut ya. Kenalkan, nama saya Arif,
Saya tinggal di Semarang, Yuk, saya 31 tahun. 3 bulan. Tipis kan bedanya kan sama saya kan? lanjut geser. Saya Julia, umur 25 tahun, tinggal di Cilegon. Oke, sebelahnya. Wati, tinggal di Cilegon, usia 58. Wah, kan agak tipis lagi orang ya. Yuk, lanjut. Ya, saya Rijal di Ciledug, usia 53 tahun. Ya, ini agak tebal sama saya bedanya nih. Ayo, Assalamualaikum, saya Murodi, tinggal di Kembangan tapi sering adanya di Pinang. ya, Umur 40 tahun. ya. Selanjutnya, Saya Julieta, umur 35 tahun. sambil tulis Mas, namanya. Ya, sebentar kita tunggu di situ. Ada yang kepengen sendal saya katanya. Sendalnya udah sampai Mekah gitu yang pakai. Ya, pertanyaan pertama itu adalah berkaitan dengan perilaku pelanggan tol Jasa Marga dari Kebun ke Tangerang. Topik pembahasannya adalah sebandingkah antara harga yang dibayar ya untuk masuk tol Jakarta Tangerang dengan manfaat yang Bapak Ibu rasakan. Ya dimulai ya, yang bisa ngomong silakan. Sebut nama dulu. Kalau saya Adit, kalau pagi saya kurang, karena padat banget ya. Oke. Kalau siang sih mungkin sebanding ya, karena udah mulai lancar gitu. Lanjut. Nah, tambahan aja. Tambahan selain itu ada belum sampai sana. Sebanding nggak dengan uang yang dikeluarkan? Nggak sebanding. Jadi ibu lebih baik pilih luar tol ya. Kalau nggak sebanding kan, jangan masuk tol lagi kan gitu kan? Kan gitu kan? Oke, lanjut silakan. Saya Pak, Ya, nama saya Arif. Sebanding karena untuk membersihkan uang. ya lanjut. Rijal. Tidak sebanding, Tidak sebanding. karena macet Oke. Macet disebut di jam berapa Om? sore. Oke, lanjut. Terima kasih ada Bu. Karena kan kalau perjalanan jauh kita lebih baik menggunakan tol. Berapa biayanya masuk tol itu? Saya 80.000. Kalau untuk tol Ayo bisa ada yang bantu tol Jakarta Tangerang berapa? 1.000? Ada yang lain? Kalau salah, ya 15 ribuan. Oke, nggak apa-apa. Cukup. Ada yang ingin menambahkan lagi sebanding atau tidak sebanding? Ujung, jangan senyum aja. Itu mbaknya siapa? Denia, Anissa. Ya silakan. sering bolak-balik Oke, Mbak Juwita. dibanding karena kan harganya masih ke atas ya. Oke. Cukup. Jadi dalam diskusi ini saya lanjutkan kembali mengenai topik pembicaraan yang kedua adalah mengenai layanan rest area 13A. Ya, saya 10A ingatnya Bogor. 13A. Nah, ini kan ada di situ ada kondisi. Pokoknya kita menilai masuknya Bapak dan Ibu ke rest area itu ngapain? Silakan. Ya. Toilet. Hanya ke toilet. Ada yang pengen diperbaiki nggak di toilet? Oke, lanjut. Geser. Ilham. Sudah beres Pak, silakan. Ada perlu yang diperbaiki? Ada sih Pak, pas masuk dari rest area itu banyak lubang-lubang. Oke. Nanti saya jelasin. Lanjut.
Ini apa sebut nama aja. Kita Dita, oke. kita fasilitas dari umumnya Masuk rest area 13 ngapain? ke toilet. Oke. Kan gitu ya, Pak ya. Ada yang perlu diperbaiki di toilet? Ada Apa? itu apa aroma apa sih? Maksudnya aromanya kurang nyaman. Oke, lanjut. Siapa? Hah? Rifki, Oke, Rifki. untuk sholat, Sholat. musola fasilitasnya agak kurang bagus. Seperti air, kurang bersih. Agak kurang bersih, Pak. Oke, nggak apa-apa. Berasa bersih. Lanjut. Oke, saya Odi. Saya menambahkan, saya setuju, benar kan, pada sholat dan airnya malah nggak ada. Ya, oke. Siap. Jam berapa, Om? Jam berapa, Om? Maghrib. Maghrib. Siap. Dewi. Gimana? Oke, lanjut Pak. Rijal. isi bensin dan isi token. Ada yang perlu diperbaiki Pak? Oke, sip. Lanjut. Siapa lagi? Wati. Ya. Kalau saya merasa petunjuk Tunggu dulu, masukin tuh ngapain masuk ke Seria? itu pengen istirahat. Oke. Nggak jelas Pak, mobilnya mau kemana kasih. Suka gak jalan, nggak jelas. Oke. Bapak nanti saya cerita, saya tangkapin. Oke. Arif, Arif. jajarannya kurang rame, Pak. Jajanan kurang rame. Ini berarti belum melihat nanti. Kalau masuk yang murahan, begitu masuk masjid geser ke kiri. Pujasera. Ya, nggak apa-apa Rif. Tapi pendapat kan, lanjut. Saya kasih tahu langsung geser ke kiri. Begitu masuk sebelum masjid ke sebelah kiri. Buang badan ke kiri itu Pujasera banyak banget. Iya lanjut. Apa? Serius? Oke. Cukup? Ada tambahan? Cukup. Lanjut kalau gitu ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Tadi sudah menyinggung tempat ibadah, sudah menyinggung rumah makan, stasiun, toilet sudah disinggung juga, tempat parkir sudah disinggung tadi ya. Ya. Terus kondisi jalan rest area tadi sudah disenggol ya. Yang belum disenggol satu nih, belum keluar dari Bapak dan Ibu sekalian. Bengkelnya gimana? Sebut nama. Yang ada pernah nyenggol bengkel? Ya. Nah, waktu ke bengkel ngapain Bang Ilham? Pernah waktu itu ada insiden bocor. Mau bongkar ban, kondisi tempat bengkel itu bau pesing sih, Pak. Oke. Bau pesing, itu benar-benar pesing parah, Pak. Tapi untuk servis aman ya? Bisa ya? Tapi sih aman, pernah kejadian juga waktu itu lagi di rest area itu ban serep hilang. Keamanan ya. Oke, sip, cakep itu. Di 13A. 13A. Siap. Bulan berapa? Tahun yang lalu. Kita bicara sama tahun ini ya, tuh Mas Kang. Tahun ini sih cuma insidennya waktu itu ban udah diganti, situ posisi bekas ban diganti, ada paku lagi, Pak. Oke. Jadi mungkin ada oknum di situ, Pak. Baik, siap. Ada yang mengira, ada yang pernah nyenggol masuk nggak? Bengkel. Pernah. Cuma tadi kan. Yang lain ada nggak? Ngisi angin. Bang siapa Bang? Bang Odi. Aman Bang ngisi angin Bang? Aman. Aman. Nggak ada keluhan nih Bang? Nggak ada. Ini udah disenggol semua rest area nih ya. Ada tambahan Bang Rif? Karena di dalam kota ya, Pak. Dan kendaraan umum listrik makin banyak. Kurangnya apa sih SPKU itu ya? Charger listrik kurang banyak, Pak, karena kan di dalam kota. Oke, siap. Ada yang lain? Cukup? Pas semuanya? Lanjut. Ini sama-sama cepet aja, nggak lama-lama ya, kan ngomongnya kan? To the point aja. Apakah ada fasilitas yang perlu ditambahkan ya di rest area seperti klinik kecil semacam UKS atau layanan pijat kaki sudah ada ya, seperti yang ada di mall atau yang lainnya. Jadi ini pertanyaannya adalah apakah ada fasilitas yang perlu ditambahkan di rest area 13A? Itu tadi sebut contoh ya. Saya butuh ATM. ATM banyak. Spesifik sih, Pak. Karena abangnya ada yang Jadi ATM itu di belakang Alfamart. Itu ATM luas, macam-macam jenisnya. Go. Nanti Pak, masalah ATM Pak, ATM suka
Oke. Bang apa? Begi ya? Oke. Lanjut. Siapa? Kita kan sering Nama-nama. Rifki Pak. Rifki. Dia perginya jauh dan bawa anak Pak. Ya. Wahana anaknya. Wahana-wahana fasilitas. Ada lagi fasilitas yang ingin ditambahkan di rest area? Ada tempat tidur Setem tempat tidur di situ nggak ada, tapi kalau kita geser mobil boleh 1 jam paling lama. oh gitu sudah tidur di mobil Nggak boleh buat tenda gitu. Cakep itu. Saya di mana? Saya sering kadang-kadang kita bawa tikar gitu kan kalau jalan jauh kan. Belum boleh, Pak. Belum boleh. Belum boleh. Kalau pada Bandung saya sering. Oke, cukup. Kita lanjut, kita masih layanan area ya yang perlu ditambahkan fasilitasnya. Tambahin itu mungkin ada kayak air minum gratis yang kayak di Jepang itu, air yang kayak transparan gitu. Siap. Ayari. Bisa, Iya, Anissa. kayaknya perlu tambahin kualitas yang berlakukan. Ngecas handphone. Oke. Belum ke adik kelistrikan. Ada cukup? Cukup ya. Jadi ada poin tambah cas telepon, wahana bermain. Apa tadi ya? Lupa jadi. Ya pokoknya something lah, yang lain-lain juga ya. Nah kita mulai sekarang, kita lanjutkan dengan layanan transaksi. Oke, layanan transaksi itu ketika di jalan tol, ya. Pertanyaan pertamanya adalah kita berbicara mengenai 2 topik. Yang pertama adalah kondisi antrian di gardu tol. Kondisi antrian itu silakan untuk mengumumkan pendapatnya. Ayo dimulai. Siap. Ilham. Kadang di gardu itu biasanya kita nggak bisa. Kadang lama respon. Lama respon. Oke. Di sekitar jam berapa, Om? Pas posisi jam rame Pak ya, jam berapa jam itu jadi kadang Sebut jamnya. habis jam itu dari jam 9 sampai jam 10 kadang jadi suka lalai. Siap. Lanjut. Ini kita bicara topiknya kondisi antrian di gardu tol ya. Ini tadi ya. Kalau di jalan tol. Nah. Ada? Bisa. Ya. Kadang sebenarnya kita ada saldonya nih di e-money kita, cuman mesinnya nggak ngebaca kartu kita nih, lama ngebukanya. Oke. Itu Di gerbang tol yang mana? di Kan masuk ke situ macam-macam tuh. Ya. Dari arah mana? dari arah mau ke Alputra, nah itu dia susah, itunya kan ada tuh yang Ya. gerbang yang gede. Oke, lanjut. Pak Arif, Arif. ini mungkin minor ya Pak. Ya, Jadi, nggak apa-apa. misalkan kondisinya hujan, itu kayaknya butuh agak panjang deh Pak, biar kalau kita ngecat itu nggak terlalu air. Ya, oke. Lanjut. Cukup? Ada yang belum disenggol, ya. Yang pertama adalah ketersediaan gardu yang dibuka untuk transaksi memadai, tadi sudah ya. Terus sering terjadi antrian yang panjang. Nah itu disenggol dong teman-teman. Di jam berapa tuh? Jam berapa? Sebut nama, sebut nama. Dia Nama sayang. Denia Oke. jam 6 sampai jam 9, jam sore juga pulang jam 4 sampai jam 7. Oke. Di situ ya. Ya. Antrian panjangnya ya. Oke lanjut. Maju Ita. Sebut. Oh sama idem. Lanjut. Ada lain? Tambahin Pak, jam weekend, Arif. Arif. Sama tadi. Sama. Jadi duluan Pak Odi ya. Iya. Disenggol duluan ya. Oke. Oke Pak Edi. Sekarang ketika terjadi antrian panjang, apakah solusi ada yang ditawarkan oleh petugas? Ini Pak. Oke. Selama ini kalau saya lewat itu belum pernah ada. Didiamin aja, dibiarin aja. Diemin aja ada. Yang lain pendapat? Saya ulangin ya. Ketika terjadi antrian yang panjang, apakah ada solusi dari petugas tol? Di spesifik ya Pak, di jalur tol gitu ya. Ya. Hanya di situ. Kebun Jeruk Tangerang, Jakarta Tangerang ya. Nggak ada? Cukup, lanjut. Sekarang kita nyenggol masih tetap di layanan transaksi. Kondisi fasilitas di gardu tol. Ya. Nah, kondisi fasilitas di gardu tol. Pada saat di gardu tol kita aktivitas kita ngapain aja tuh?
Kayak gini ya. Ya, gini ya. Lihat ini di layar yang saldo. Nah, kenapa? Kan kalau kita tes, kadang ada yang nggak nyala kan. Jadi kita kadang nggak tahu tuh isinya berapa. Tapi kalau ada layarnya jadi kita tahu. Jadi Jakarta Tangerang ya. Iya. Oke. Ada yang lain? Pas. Oke, sekarang saya tanya. Buka tutup palang pintu gimana? Selama ini lancar saja atau Lancar Pak, nggak ada masalah. Odi lancar? Lancar Pak. Arif. Dapat berapa? Rifki. Rifki gimana? Aja. Ilham. Di mana? Oke, cukup? Ada tambahan? Bang Adi mau nyenggol dikit? Cukup sama jawabannya, Arif. Lain, itu mungkin kondisinya kalau lagi rame kali Pak, delay gitu. Oke. Ya, nanti kita jelasin akhir-akhir. Tenang aja, saya kampungin aja dulu. Oke. Sekarang tadi palang pintu display sisa saldo sudah disenggol sama Jenny ya. Saya mau nyenggol dikit stroke. Ada yang butuh nggak sih? Nah, gimana? Bu Juwita gimana, Juwita? Ya, kan. Tanggapan keluar terus apa nggak? Selalu keluar kan? Kadang nggak keluar. Kadang kan kita perlu bayar endorse butuh ke kantor. Saya tanya nih sekarang. Bayar. Tombolnya pencetnya. Dipencet Pak. Serius? Dipencet yang tombol hijau gitu. Jangan tombol bantuan. Ya keluar kertasnya habis kayaknya. Oh, kertasnya habis mungkinan, oke. Kayak gini ya. Kadang tuh tombolnya rusak Pak. Jadi Jakarta Tangerang ya? iya, itu dia jadi tombolnya tuh mendelep gitu. Jadi pas ditekan dia nggak bisa. Oke. Ada yang kanan, Dewi. Ayo dong, Dewi, suara merdunya mana? Oke. Oke, berarti sama ya? Sama Mbak Juwita ya? Ada tambahan? Bang Rizal, aman? Aman. Pas ya. Informasi tarif tol. Ada yang komen? Di gardu tol? Aman? Cukup. Cukup jelas. Semuanya ya? Jelas ya? Oke. Apakah tersedia fasilitas isi ulang top up? Kayak gini ya, enggak. Ya. Saya juga tersedia, tetapi suka error mesin edisinya. Oke, ada Pak. Sering ya? Sering dibantu ya? Pengawas ya? Oke, ya. Saya nyanyi sih. Lu penggemar banget. Oke, ada lagi? Nggak ya, lanjut ya. Lanjut. Kalau sudah bicara top up, ketika ada ya. Terima kasih ya. Oke, ketika ada kendala dalam melakukan transaksi, apakah ada petugas yang membantu? Misal, pencet-pencet kagak keluar gitu kan, atau gua kehabisan gitu ya. Ada nggak tuh di sini? Sebut nama. Oke. Yang bantuin. Kasus ibu pada saat itu apa? Ya itu yang saldonya tadi. Oke. Lanjut. Tuh ujung sono no, diam aja no. Sama. Arif, Ya. kayaknya kurang banyak ya petugas yang ada di situ. Kalau di jam-jam sibuk seperti itu kayaknya harus ditambah. Misalkan kadang kita kehabisan petrol kayaknya. Oke. Siap. Berapa sih tambahannya? Sekarang sudah berapa? Kalau di Tambahin bang, disenggol bang. Nih. Rif, siapa namanya? Rifki. Rifki kan bener Rif. Gue takut tadi soalnya. Rif. Untuk apa nih Pak? Tadi petugas cukup menurutmu? Tugasnya ya mungkin memang ditambah shiftnya aja sih Pak. Oh, shift. Untuk mendampingi kendaraan-kendaraan. Sipnya aja ya. Oke. Cukup? Ada tambahan? Enggak. Lanjut ya. Sekarang saya tanyain, yang pernah ketemu sama petugas yang batu-batu sikapnya gimana? ekstra Pak. Siapa nama? Ilham Pak. Oke. Ada yang sopan yang disinfeksi. Oke. Ada lain yang pernah ngalamin?
Ya, Rizky Pak. Ya Ki, gimana selama dengan lu gimana? Selama pelayanan sih. Kursinya? Bagus sih Pak. Bersih. Reality. Oke ya. Tapi kalau lagi emosi dia lagi rame. Iya, siap. Sekarang kita ke kondisi berikutnya mengenai layanan lalu lintas. Tadi sudah ada layanan lalu lintas. Sekarang kita berbicara, topiknya adalah kondisi lalu lintas jalan tol. Gimana? Kondisi lalu lintas di jalan tol Jakarta Tangerang. Yuk, silakan. Kayak gini ya, Yang ya, padat lancar sih kadang. padat lancar. Iya. Oke. Bang Odi. Saya kan weekend ya, kalau Ya. ke arah sana tuh liburan. Kalau jam Arah Jakarta? arah ke Anyer. Ada ya, Arah Tangerang. dari Tangerang. Iya. Itu kalau jam-jam pagi itu di weekend itu sering padat banget itu. Mungkin karena ada perbaikan jalan, ada masalah itu juga. Di sebelah mananya? Daerah Cikupang kalau nggak salah. Ada tengah-tengah tuh. Masih. Soalnya ini ada perbatasan wilayah ke sono itu udah Jakarta Merak. Jadi dua ruas jalan tol. Wati Pak, Wati. Pati, Ini Pak, banyak penonton tuh kalau lewat siang hari di mana jalannya? di jalan Di dekat Jalan Raja pinggir, Pak. kiri, di Jalan Raja. tengah, atau di kanan? Di tengah Pak. Harus nggak boleh ya. Iya, itu takut Pak yang ada posisinya di situ. yang gede itu buat dari jamnya. Oke, siap. Sebelah mau depan. Ya, Ya itu padat terus udah gitu juga nggak sesuai padat stuck atau padat jalan? jalan. Oh ya sudah, lancar ya. Oke, tapi padat gitu ya. Di jam? Jam 8. Oke, pagi ya. Ya. Rip, ditahan dulu ya, Rip. Ada lagi? Jauh. Jauh. Pesan saya macet Pak, Jakarta Tangerang. Jakarta Tangerang macet. Ya, itu. Cukup ya? Ada yang lain? Nggak ada. Pas semua? Oke, ini ada Bu Juwita mau tambah? Cukup ya. Jadi kelancarannya sudah tadi sudah disebut ya mengenai kondisi jalannya. Ketika terjadi kemacetan, apakah ada solusi dari petugas? Misalnya dengan membuat kontraflow. Kita selama ini belum ada nih Pak. Adanya di Jakarta. Iya. Pak, saya belum pernah lihat tugasnya malah. Benar ya. Iya benar-benar. Siap Bang Odi. Lanjut. Bang Odit. Paling kalau pagi aja sudah takut saya lihat. Nih, mul dari pertama belum ngomong-ngomong betul. Apa nih lewatnya? Pas. Nanti ngomong ya, semua saya stop, duluan ngomong lah. Oke. Kita ke topik pembicaraan masih di layanan lalu lintas, tapi unit pertolongan pelayanan yang tersedia membuat kelancaran jalan jadi lancar. Unit pertolongan atau pelayanan yang tersedia di jalan tol Jakarta Tangerang. Ini layanan tahu? Oke. Yang tahu tadi ini dulu nih. Stop. Kurang. Unit pelayanan di jalan tol itu kurang Pak. Apa? Unit pelayanan contohnya apa? Wah, kayak indirect, Oke, masuk nih kan? Barang masuk nih barang nih. indirect pelayanan yang Pernah mogok, Pak? pernah. Pernah. Berhenti di jalan, ada yang nolong atau jalan sendiri lagi dibenerin? Ya berhenti dulu sendiri. Tapi jalan sendiri lagi. Oke. Lanjut, yang lain. Yuk. Farid. Rim. Paling secara kalau misalkan ada pelayanan atau kecelakaan atau apapun yang terjadi di jalanan itu kayaknya dari sisi maps kan kurang update. Kayaknya perlu diperhatikan. Oke. Kamu punya Travoy nggak? Punya. Oke. Punya. Apa? Travoy, aplikasi Jasa Marga. Berapa itu? Oke, nanti kita ngomong. Dulu ya, dulu. Ya. Terus ada yang ingin nambahin lagi? Cukup? Ini kita masih berbicara baru yang disenggol baru satu nih, mobil derek oleh Bang Mol. Ada tambahan lain yang lain? Ada apa lagi di jalan tol itu layanan tambahan?
Hah? Ambulan ya, ambulan. Sebut nama aja. Ya, di ambulan Pak. Oke, apa lagi? Dokter umum Pak, ada nggak sih Pak? Arif? Kalau tiba-tiba ada yang terjadi Lu di jalan raya lu perlu dokter umum, bener aja. Topik pembicaraannya di jalan raya nih, bro. Kalau tadi di rest area ente ngomong begitu masih masuk logis gitu ya. Ya nggak sih? Hah? Rest area tadi sudah. Jadi nggak mungkin di tengah jalan ada bengkel. Adanya rest area. Ya. Oke, Pak Mani. Kalau informasi nomor-nomor gitu yang dihubungin yang terdekat gitu mungkin ada perlu ditambahin. Ya, jadi nggak perlu kita ke rest area dulu ya, atau kita ya aplikasi aja apa yang cheat aja. Nanti yang fit ya. Kalau punya trafo itu pada aman semua loh. Masalah-masalah teratasi itu ya. Ya kan? Tapi nanti kita terusin dulu. Pertanyaannya masih nyambung masalah mobil derek. Apakah betul pelayanan gratis hingga pintu tol terdekat itu terjadi? Yang pernah masuk jalan tol, pernah mogok, diambil gitu. Lanjut aja Kak. Nah, pernah? Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah dengar gratis. Oke, nggak pernah berarti belum pernah. Ini ya, ada yang lain? Sama. Oke, apa? Pasti bayar. Jadi saya kasih tahu ya, betul jawaban. Jadi dia pada dibawa mobil itu dibawa keluar 1 kilometer dari pintu keluar. Setelah itu baru dikenakan tarif mau dibawa kemana tuh mobil. Yang mau dibawa ke rumah, mau bengkel terdekat, bayar. Tapi setidaknya keluar dari pintu tol terdekat 1 kilometer. Sudah. Gratis. Oke. Kalau dia mau menawarkan, biasanya dikasih tawaran dikasih tarif harga sama dia. Jadi jangan mau ditembak-tembak, ada tarif harganya. Jadi ada standar tarifnya. Setelah keluar gratis. Mau lanjut Bapak Ibu sampai kemana? Nggak ada. Oke, kita taruh di sini saja. Maaf, dulu pengalaman aja. Kita masuk derek, mobil derek, untuk mau keluar tol, tol kita yang ditinjau lagi. Iya jelas, itu mobil lo bukan mobil gua, bro. Itu kan artinya bukan gratis Pak. Pakai tol kita kan. Bapak keluar tol. Nah, pakai Bapak di dalam tol, Pak mau di dalam tol. Ya, itu Bapak mau di dalam tol aja, mau di luar. Kalau Bapak keluar, Bapak ngundangin itu Bapak nggak? Iya, bayar. Bagaimana Bapak mau keluar kalau ke Bapak? Karena tol itu harus pakai punya Bapak, bukan punya orang lain. Pakai punya saya nggak bisa keluar, Pak. Mobil sendiri. Masuk kan masuk. berarti meskipun di atas derek, di atas mobil derek, Keluar kita harus pakai. Karena kalau dia keluar gratis, Pak, nggak bayar. Yang dibayar di belakang. Penumpangnya Kalau nggak dibayar. keluar kan nggak bisa. Mobilnya masih di dalam. Oke Bang Mol, nama ilmu ya? Ya, ya. Iya, jadi jangan asumsinya harus sama-sama terang kita ya. Selanjutnya, apakah pernah menerima pelayanan dari mobil customer service atau kendaraan rescue? Enggak ya? Enggak ada ya? Oke. Apakah pernah menghubungi call center? Ada? Enggak ya? Alhamdulillah, karena nggak punya masalah berarti kan? Call center kan kalau hubungi berarti kita punya masalah. Betul nggak Bang Rijal? Iya. Semoga nggak ada acara gitu ya. Oke. Apakah pernah berurusan dengan polisi PJR? Ini ada? Enggak kan? Aman. Oke. Informasi sekarang topiknya adalah informasi tentang kondisi jalan seperti lancar, macet di jalan dalam perbaikan. Jadi kalau ada perbaikan, nih, saya tanya dulu ada perbaikan nggak selama tadi pertanyaan teman di Bapak Ibu sekarang di kuesioner tadi pertanyaannya adalah dalam berapa bulan? Bulan. Sebulan. Ada masalah nggak? Ada perbaikan jalan nggak yang mengganggu kalian? Nggak ada ya? Nggak ada. Saya nggak ada. Itu yang sana ya. Pintu Cikupa yang banyak keluar itu udah masuk posisi Jakarta Merak. Jangan dibicarakan itu. Tangerang Merak, jangan dibicarakan. Itu Tangerang Merak. Itu punyanya Astra. Beda ya.
Semua sering perbaikan. Saya tahu persis itu. Saya juga kalau pulang bawa kendaraan sana begitu Pak. Oke, kita lanjutin lagi ya. Ini lalu ruas jalan Jakarta Tangerang terjadi kemacetan. Terus informasi yang Bapak peroleh dari mana? Bapak dari Dari Google Maps. Google sama-sama mulu masing-masing jawaban yang lain banyak. Nanti jangan jawab. Ibu yang cantik dulu. Ya. Dari radio juga. Berarti apa? Ya siaran dari radio ada informasi dari Ya. Bisa nih. Ya, gitu dong. Di Instagram. Instagram. Ya, radio tadi diantaranya Radio El Sinita ya kawan-kawan ya. Ada ya. Bisa didengar di situ ya. Informasi di mana lagi bisa didengar? Tadi ada di Google Maps, ada di IG, ada di radio, apalagi? Running text. Running text. Oke, ya. Ada lagi? Display running text ya? Iya. Namanya tadi siapa Bang? Adit. Adit. Iya ada Bang, sebut Bang. Itu Google nggak bisa baca nanti si anunya tuh, si AI-nya ya. Oke, kita lanjut geser dikit. Informasi yang seperti display tadi apakah posisinya mudah dilihat dan cukup informatif? Mudah. Menurut pendapat siapa? Adit. Oke. kalau malam Pak, hari ini kurang terang, kurang cewek. Sinyal udah. Lampunya ada itu, nggak mungkin nggak kelihatan. Kalau gelap ya nggak kelihatan, karena lampu selalu ada, light itu selalu ada. Yang Bapak, mungkin kacamatanya perlu diganti. Lanjut. Ada yang lain? Kan dari informasi tuh running text ada gitu kan, ada menuju ke sini macet gitu ya. Nah, aman ya. Artinya semuanya informasinya informatif, mudah dipahami dan posisinya mudah dilihat ya. Ya. Selanjutnya kondisi rambu dan marka di ruas jalan tol. Gimana? Rambu itu apakah jumlahnya memadai ya, rambu-rambunya terlihat atau enggak jelasnya ya, terus marka kecilnya gimana? Nggak ada. Apa? Sebut Apa? Ada yang kurang apa? Ada yang utama. Pas di dekat pohonan itu Pak, suka tutup pohon Pak. Oke, di mana itu? Di ruas tol di dekat arah keluar ke Jakarta. Artinya. Di mana? Jadi mana? Dari masuk dari Karawaci Ya. arah ke Jakarta itu ada beberapa titik. Ada lainnya? Bang Odi? Mau nambahin? Nambahin itu aja paling Audi, nambahin itu aja paling yang dimaksud itu yang di dekat tempat arah mau masuk tolnya. Iya, Pak. Tapi kalau di tolnya mah aman. Oke, sip, cukup ya. Nah sekarang kita lanjut keberadaan pembatas median rumble strip. Apakah median itu yang tengah pembatas? Apakah median jalan tersedia dalam jumlah yang cukup? Apakah rumble strip terlihat cukup jelas? Aman ya semuanya? Aman. Sebut namanya. Iya, aman. Oke. Siapa aman? Oke. Bisa aman. Mamul. Sekarang gue tanya buat Mamul aja dengan gitu. Oke, sekarang kita topiknya bagian berikutnya adalah mengenai layanan konstruksi dan pemeliharaan. Kalau bicara konstruksi berarti kita bicaranya ada jalan, ya. Jadi kita bicara jalan nih, pengerasan jalan kayak gitu ya. Jadi secara umum kondisi jalan tol Jakarta Tangerang gimana? Silakan. Tuh, sebentar, Mamul dulu. Oke, namanya Mamul. Kondisi jalan memang ada sedikit agak berlubang, terus konstruksi tanah tuh miring, agak sedikit miring. Kalau nggak miring air nggak turun. Ya kadang kalau lebih agak ke
pikir itu mobil agak sedikit miring, ada sebagian tapi nggak semua. Gimana? Itu dari arah Jakarta. Gimana? Daerah kita kan menyanyi gimana Ya. Oke, yang lain, Manisha? Ya, Odi. Di kurang kebun jeruk tuh ada lubang tuh di pintu keluar. Pintu keluar. Ya. Oke. Menurutnya pintu lubangnya dalam, pendek, dalam sekali. Enggak ada, tapi kan banyak truk ya. Ada gini ya? Mungkin ada yang sedikit bergelombang gitu jalannya. Di mana? Bergelombang kira-kira mau izinnya disebabkan karena apa? Tuh mau nambahin tuh, biarin. Hah? Jen ya? Ini mungkin karena konstruksi tanahnya Jalannya. ya konstruksi tanahnya itu mungkin bergelombang karena mobil berat juga bisa jadikan aspalnya jadinya menguai gitu, atau enggak karena sambungan jalan Tambelan. Pak Odi Pak itu Ntar tadi mau ditambahin gimana Bang Odi? Nah, saya mau itu di yang dekat-dekat mau keluar pintu Kaum Buya ya. Kalau di pinggir-pinggir itu memang banyak tambel-tambelan itu. Mungkin karena sering banjir kali ya. Saya bisa lewat sana juga. Pak Odi Pak Ini ya ditambahin ya, diluruskan ya. Ya. Yuk, Bang Odi. ya saya tambelannya tuh Pak terlalu tinggi lambangnya Pak, jadi agak bengkak gitu kayaknya dalam. Oke. Rip, KM24 Pak, itu sering banjir kalau hujan gede tuh. Gimana kalau kondisinya lagi banjir? KM24 di mana saya? KM24 di mana? Oh, yang arah Alam Sutra. Yang sungai apa itu ya? Kalau kita masuk langsung dekat rest area. Kalau dari jalur Apa nanti nanti saya lupa nanti saya cek aja. Oke. 24 ya. Saya pergi dulu. Bang Rizal. Juwita. Ayo, apaan? Ini kita bicara tadi soal ruas jalan tol ya. Nah, Kalau kita lewat ini bagusnya ya aman-aman aja. ya, itu masa biasa ya. Ada iya Bu. Oke. Hanya masih bagus. Tadi tambalan jalan sudah dijawab. Bagaimana sekarang musim hujan gimana tuh? Gimana lagi? Odi. Udah ke Sanggrahan, sering banjir kali Sanggrahan. Yang antara Buya sampai ke Bonjeruk. Dan itu sering keluar ke sana. Oke. Bisa Pak. Ya. Kalau musim hujan, kalau malam hari itu nggak terlalu kelihatan jalannya, penerangannya kurang. Tambah. Oke. Ya. Bagaimana kondisi jalan jika di jembatan? Ada jembatan nggak sih? Dari Tomang masuk gitu ya? Tomang ada? Ada yang di Sanggrahan itu. Saya tanya itu kan, makanya saya nanya nih Bang Odi. Nah kira-kira menurut Bang Odi selain Bang Odi sebutkan tadi ada yang ingin nambahin nggak? Kan Bang Odi tadi nambahin kan sering naik air ya, kalau hujan ya Bang air, Iya, benar. ya kan? Maksudnya di jalan tol itu selain musim hujan air naik, ada perasaan kan kalau kita di kayak di Fatmawati kan kita naik gitu ya, gitu ya, dengan kecepatan tinggi. Rasanya sana nggak ada yang aman ya, landai-landai aja ya. Oke. Bagaimana ketersediaan pagar pembatas? Apakah memadai? Mul. Apakah memadai? Memadai apa? Dewi, saya tunjuk aja yang jarang ngomong. Hah? Memadai, ya. Rifki, Ya, oke sih Pak. Selama ini. oke apaan? Memadai. Bang Rijal? Oke. Sorry yang lain gua tanyain. Oke, sekarang kita berbicara selanjutnya ya. Tadi soal penerangan. Saya kasih ilmu sedikit apa? Itu kan termasuk
masih dalam kota itu, bukan luar kota. Kondisinya memang undang-undangnya memang pelaku nggak boleh terang. Pelakunya wajib terang. Kalau memang di luar kota itu tidak boleh terang. Jadi kalau kita masuk misalkan dalam kota itu kita masuknya di Cawang Pemangkuin itu terang harus gitu. Sekarang kita udah menuju keluar memang nggak boleh terang. Ada regulasi seperti Ada regulasi. Soalnya lewat tol sebelah sini terang lampunya pada nyala, tapi lewat tol sebelah sini lampunya nggak ada yang nyala nih. Menuju Makanya Jakarta, kita- menuju Tangerang. Kenapa makanya? Gak apa-apa ya, masukkan. Sekarang kita efektivitas informasi publik didapat dari mana aja? IG, Adit, IG, Instagram, terus Twitter, terus apa lagi? Oke, Jenia, sama. Billboard. Beb? Arif. Bukan, Arif siapa nih? Ilham. Itu gue tungguin jawaban dia. Tadi karena dia nyebut radio tuh. Radio ya, ada ya. Oke. Tadi nyebut-nyebut sosmed, radio, Google, efektif nggak? Sebutin namanya. Gita? Sama apa? Ya. Bang Ijal? Oke. Dewi? Bangun? Hah? Efektif. Nggak ada pas, nggak boleh. Arif ya, Arif dulu gue abayan tuh, sekarang di sini nggak ngomong-ngomong deh. Lanjut deh. Mungkin efektif enggaknya tergantung usia kali ya. Kalau anak muda kan efektif, sangat efektif. Tapi kalau untuk usia yang udah ya mungkin udah agak tua sih kayaknya butuh informasi lain gitu. Berarti orang-orang yang sudah tua tuh nggak bisa dengar radio. Begitu, betul nggak apa Bang Ilham? Orang tua nggak bisa dengar radio? Bisa. Bisa Ki. Lu nggak nyimak dari awal Ki. Mungkin itu Pak, maksudnya Arif kayak sosmed atau itu Oke, juga. ini kan jadi kenapa? Lagi nyetir nggak boleh. Radio kan bisa, kita punya radio. Emang lu dulu banget tuh. Kalau mobil lo nggak ada apa-apa. Dah, bener-bener nih. Namanya informasi kan tadi bisa IG gaptek, Google gaptek, oke? Radio gaptek juga. Gua umur 55, 58. Pertanyaannya, lu gaptek juga nggak radio? Begitu rencananya ya. Oh, saya pusing katanya pusing. Nah, tapi masih ada yang belum dibaca. Tadi nyenggol-nyenggol ada display. Kalau yang display yang agak gede itu namanya apa ya? Billboard atau videotron ya. Kira-kira itu kalau ada informasi di situ membantu nggak? Tapi Odi membantu. Siapa lagi? kita membantu. Siapa? Siapa? Arif. Saya ngandelin map, saya Nggak usah ngeliat yang gede ya. Oke, siap. Kalau pertanyaan videotron itu buat lo membantu nggak? paling ini jalan aja Pak kalau ini. Berarti membantu kan ya? Walaupun lu keluar di mana ini? Walaupun ente gemar sama Google Map, tapi kan video membantu lu juga kan. Kadang-kadang melek ke atas tuh ya, ngeliat ke atas ya nggak? Nih, menurut Bapak Ibu, seberapa efektifkah ketersediaan informasi mengenai kondisi jalan tol? Kondisi jalan tol seberapa efektif? Tadi udah nyebut-nyebut radio, Google Map. Jadi, cuman memang beberapa jam tertentu sih kadang-kadang memang oke. Bang Ujang, efektif ya? Tadi yang sebut-sebut dari radio, Google, apa IG, Twitter itu efektif? Yang paling efektif ya yang itu running text itu. Running text. Mall. Ya. Lu kayak nggak ngopi pesen kopi deh, Mall. Gimana?
Membantu ya. Oke. Informasi apa yang dibutuhkan Bapak Ibu yang lainnya ketika melalui ruas jalan tol Jakarta Tangerang? Tadi sosial media sudah, terus tadi radio sudah, videotron sudah, ya kan? Running text sudah, apa? Udah, apa lagi nih? Ada yang mau tambahin nggak? Traffic lagi sih Pak tambah. Ya. Ada lagi? Cukup. Nah, jika ingin menyampaikan keluhan, gua lewat jalan tol, gua ada keluhan, misalkan ya. Kayak tadi misalkan ada keluhan nggak tadi kejadian tidak menyenangkan, laporan nggak lu Mur? Buat tol gue dipakai gitu laporan nggak? Nggak kan? Nggak. Berarti belum ada yang pernah melaporkan ya? Ini kan kalau melaporkan berarti kan ada sesuatu yang terjadi kan? Kejadian khusus di ruas jalan tol, betul nggak? Ini nggak ada ya? Gue dapat sendal baru nih hari ini. Oke, yang terakhir, apa saran dari 12 yang wajib memberikan sarannya? Apa saran Bapak Ibu kepada operator jalan tol Jasa Marga agar pelayanan yang diberikan menjadi lebih baik lagi di ruas jalan tol Jakarta Tangerang? Iya. Ya. Mungkin bisa lebih cepat lagi gitu pelayanannya lebih cepat gitu. Di mana pelayanan di mana? Di gerbang tol. Oke. Lanjut. Satu baru, masih 11 orang lagi. Jadi bisa tambah gerbang tol kira-kira. Yang lain itu udah nggak memungkinkan. Udah nggak memungkinkan. Iya. Mungkin Lewat dulu pas tadi. Pikirin dulu, hilang. Di daerah Tongkol Pak, satu petugas yang di sana lebih cepat sih Pak buat menangani kayak misalnya apa customer kalau itu dengan bisa tahu lebih cepat aja sih Pak. Oke, lebih cepat apa sih? Lebih cepat merespon. Respon. Itu kasusnya apa? Kan ada tuh Pak di pas pintu masuk Tomang itu Pak, Ya. ada petugas yang buat nawarin si etol tuh Pak. Nah, Lebih cepat aja sih Pak. oke. Jadi pengennya berapa menit? Lebih di banyak lagi Pak. Siap, Pak. Odi. Saran kalau bisa di gerbang tol itu ada tombol atau apa gitu bisa manggil cepat gitu, jadi kita nggak usah teriak lambat udah harus kayak gitu. Kalau ada masalah kalau ada tombol yang Baru 3, masih 9, Dewi. Tadi. Saranmu apa sayang? Ini anak kenan. Ini anak kenan. Good. Dewi ya. Ini kita bicara ini baru semuanya di gerbang tol. Saya coba dikasih saran di jalan. Ya, jalannya kan banyak nih. Masa semua pintu gerbang semua? Yang di jalannya mana nih sarannya nih? Ya. Anissa. perbaiki aja fasilitas yang kurang memadai. Dapat diperbaiki. Misalnya kalau ada jalan berlubang. Oke. Juwita, sebut nama. Sama, mungkin untuk kayak jaringan-jaringan di pos-pos yang di gerbang tol itu distabilin karena setiap ada pengisian dia lamanya itu gara-gara pengisian IDC-nya itu yang error kayak gitu. Fasilitas untuk Masih di seputar pintu tol ya. Masalahnya di situ Pak. Oh, Adit, Iya, bisa nggak buat apa gerbangnya itu tanpa tap atau tanpa palang pintu gitu, pakai teknologi baru. oke. Sarannya apa yang lain? Itu sih ganti dengan teknologi baru. Oh siap. Buka Travoy. Download Travoy. Saya kasih sih tahu caranya. Oke. Yang belum mall, Rifki, Arif, Wanti, Risa, yuk. Mall. Untuk pembukaan loket-loket yang untuk mengurai desa, loket-loket yang seharusnya tadinya loketnya untuk loket keluar itu dapat, terus kedua ya itu intinya harus bisa lagi untuk mengurai Diaktifkan kembali. ya. Oh, keluar aja. Ya, Mungkin saya belum pernah ngalamin, tapi kan tadi ada disebut juga ya. Saya belum pernah ngalamin, tapi ini tadi disebut juga saran saya sih, misalkan ada perbaikan jalan di jam-jam sibuk.
Jam berapa? Jam-jam nggak sibuk ya, Mas. Jam berapa? Jam. Jam 9 malam sampai subuh. Cakep. Yuk lanjut. Yang belum Rifki, Wanti, Rizal. Tentunya kita yang fasilitas yang belum memakai itu Apa fasilitasnya? seperti Yang dijadi di mana? tahun kemarin kan nggak ada Di rest area. Di rest area. ya Oke. berarti situ banyak anak-anak soalnya Iya. Nih, lama-lama orang di rest area tuh kamu pergi. Bener-bener Bu Wadi nih. Ya, Bang Ijang. Bang Rifki, Ya. ada depan berdua lagi. Saya Rifki nih Pak. Ya. Ada aja sih excellent service ya ada di tempat. Self service depan pintu. Jadi nggak menunggu antrian panjang baru pada bergerak gitu Pak. Saya tanya kalau untuk rambu, untuk siapa namanya jalan bahu jalan semuanya aman. Oke. Bang Ijang dulu. Saran Bang Ijang, Jakarta Tangerang Bang Ijang, supaya jalan di dari pihak jasa marga. dalam hal Ya, dia kan kalau misalnya tahu itu ada kemacetan dan bisa bantu kita biasanya ada bantu murai jalan ya. apa tadi? Oh itu sering tempat gede, sering kan belum beberapa operasi nih, tempat gede sering parkir di bawah jalan itu, bahu jalan, Bahu jalan. Sering. parkir di situ. Oke. Dan pakai mungkin ya bagi ada di besar juga kali bahu jalannya. Jadi kalau kalian yang pakai nggak terobosan juga Oke. yang utamanya jadi aman. Di wilayah mana kira-kira yang mau diperbesar? Yang memungkinkan. Ini sama. Soalnya sering lewat kayak Putra atau kemana tuh jalan udah gede tapi pada parkir di pinggir jalan. Berarti itu ditertibkan saja ya. Ya itu di tempat. Di jam berapa itu? Di jam kerja juga ada jam 8 sampai jam Karena dia nunggu jam lolos dulu. Ya, Iya. Karena Nunggu jam 10 dulu baru lewat ya. Iya. sekarang ganggu Iya. macet. Jadi kayak udah macet, tambah macet. Sama aja jadi betul apa namanya bukan ini yang di metro. Gitu ya Bang Odi Ya, ya? itu kan kita masuk tuh itu truk berbaris dulu. Betul. Dia Kitanya udah seru banget, cuma next time Bang Amul kalau jadi diskusi mau ngapain aja, nggak ada yang salah, mau pengalaman ya kan, namanya tukar pendapat. Terima kasih banget ya, jadi kawan-kawan ini sudah memberikan pendapat mengenai pengalaman di ruas jalan tol. Sekarang saya tolong di googling dulu, googling deh ruas jalan tol Jakarta Tangerang tarifnya berapa sih? Sudah di googling berapa? Sudah. Jenia? Iya. 15 sampai 25. Oke, sudah. Sekarang tolong dilihat di Google Play ada Travoy. Jadi Travoy itu bentuknya seperti ini, kawan. Travoy. Nih. Travoy. Travoy. Tadi menjawab pertanyaan Bang Adit, bisa nggak itu di apa jalannya dibikin? Iya bisa. Ada di lainnya nanti di sini. Jadi kayak di lainnya ambil, terus ambil paling bawah yang flow. Mobil Anda, Bapak Ibu didaftarkan, masuk didaftarkan, nanti bayar stiker 85.000 sudah bisa ya, stiker di depan nanti kebaca sama dia. Sensornya. Oh. Jadi dia kan 85.000. Tadi pertanyaan itu kan selama ini berlaku 85.000. Di kuesioner ada pertanyaan kan tadi kan, Travoy betul nggak? Di angka berapa kan sudah jawab tadi kan? Nah sesungguhnya harganya sekarang ini 85.000. Oke? Ada lagi nggak pertanyaan belum terjawab? Ya dari pertanyaan kita itu semua gerbang tol bisa Pak. Nah, nanti dia di Travoy. Ya. Oke? Ada yang belum terjawab belum tadi? Yang nanya? Udah semua ya, Rit? Udah Pak.
Udah kejawab semua ya? Buka itu nih. Udah deh. Saya kurang edukasi saya. Ya. Oke, Mbak Indah. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya ya, Bapak Ibu Saudara, teman-teman saya yang baik ya, untuk menghadiri diskusi kali ini. Lebih kurang kalau saya punya ada kata-kata yang perasaan panjang, Mbak Rizky Bangol, soal saya sering senggol termasuk Anissa ya, Arif ya. Kalau saya punya ada yang kurang berkenan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Ya, nanti kita akhiri dengan salaman supaya apa? Menggugurkan dosa atau kesalahan kita hari ini ya. Kodi, setuju ya? Setuju. Tolong dibagikan itolnya. Jadi Bapak Ibu nanti ada dapat itol, kenang-kenangan dari ini, jangan lihat harganya ya, tapi kenangan ini, fisik ini adalah bukti bahwa Bapak pernah berpartisipasi di dalam survei ini. Oke? Kita foto bareng bisa ya? Bisa dibantu foto nggak kita? Hadap ke sana. Kita foto bareng-bareng. Jangan sampai nggak nampak. Sambil dibagikan nanti. Coba. Kelihatan semua nggak? Beneran? Mbak Indah, tolong foto. Oke, tolong segera dibagikan. Emang di mana? Ya Allah. Makan siangnya di bawah juga masih ke Bu Evi. Masya Allah, Bu Evi luar biasa ini. Iya. Man, aku dong, Man. Pesenin kopi dulu. Es kopi. Hey,